نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى ما استطعتم وقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزئني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم. Ini serial khutbah yang ke-41 membahas tentang apa yang mesti dilakukan oleh seorang beriman ketika sudah berusia 40 tahun. Satu-satunya umur yang disebut di dalam Al-Quran. Ada 6 panduan. Dan yang ketiga adalah wa an a'mala sholihan tardha. Hidup berstandar Tuhan. Bicara tentang hidup berstandar Tuhan, bahasan di dalam khutbah ini yang paling akhir bahwa memang sebuah sunnatullah yang diberlakukan di dalam keagamaan, yaitu seorang muslim segala tindakannya mesti berdasar Allah. Dengan sunnatullah itu dalam kehidupan sehari-hari diaplikasikan dalam hukum kehidupan, sehingga manusia tidak bisa memisah antara sunnatullah yang berlaku di alam ini dengan kehendak Tuhan. Karena itu ada beberapa yang mesti diangkat di dalam serial hidup berstandar Tuhan ini. Pertama, di dalam kita melakukan ibadah mesti hanya dipersembahkan kepada Allah murni dengan hati yang selalu husnuzon, berprasangka bagus mutlak kepada Allah. Itu artinya di hadapan Allah mesti kita optimis thinking, tidak boleh bersifat negatif, ragu, apalagi menentang Tuhan. Dalam bentuk apapun, celometan di hadapan Tuhan adalah diperhitungkan, guyonan atau tidak. Karena itu dianggap tidak sopan dan bisa saja menyinggung perasaan Tuhan. Salah satunya amal yang tidak diridhoi oleh Allah, yaitu ucapan-ucapan celometan apalagi menantang Tuhan, dan sudah terbukti di dunia ini seperti yang klasik
Raja Abraha yang sangat tangguh dengan pasukan bergajahnya yang tak mungkin tertandingi oleh orang Arab, karena menantang Tuhan dan ingin menghabisi, menghancurkan rumahnya Baitullah. Dengan pedenya seolah-olah tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Dengan kecongkaan yang maha hebat, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menurunkan burung-burung kecil dengan kerikil-kerikil dari neraka, dan kerikil itu dijatuhkan, hanya dijatuhkan. Sangat tidak masuk akal. Hanya sebutir kerikil yang dijatuhkan bisa menghabisi, bisa menghanguskan tentara-tentara yang seperkasa itu, gajah yang sekuat itu menjadi lumat, menjadi hancur binasa, ka'asfim ma'kul, seperti dedaunan yang dilumat di mulut ternak. Ini menjadi perhatian bahwa Tuhan terlalu jauh, bukan level kita untuk ditantang-tantang. Karena itu bersopan-sopan di hadapannya mesti menjadi kewajiban. Itu dulu. Iya. Tapi apakah orang yang berkuasa semacam itu ada pada zaman akhir-akhir ini? Salah satunya ada. Dialah kandidat presiden di Brasil yang namanya Tancredo Neves. Dalam kampanyenya dia mengatakan jika saja dia menang dalam pemilihan presiden ini dan mencapai suara lebih dari 500.000 suara mutlak, maka dia sesumbar. Tidak ada satu kekuatan pun yang bisa melengsarkan dia. Sampai kebacut omongannya. Tuhan pun tidak akan mampu melengsarkan. Ini omongan kebacut. Berjalan langsung mulus biasa. 1 hari, hanya kurang 1 hari menjelang pelantikan presiden terpilih Tancredo Neves, dia masuk rumah sakit dan mati karena operasi beberapa penyakitnya yang dulu pernah diderita. Belum sempat dilantik karena nantang-nantang Gusti Allah, maka dia mati mengenaskan. Itu politikus. Sekarang kita lihat yang seniman. Ada seorang penyanyi top kala itu di Brasil namanya Cazuza. Selain bersuara bagus, dia juga penggubah lagu yang terkenal. Hingga albumnya terjual lebih dari 5 juta kopi. Bukan main hebatnya, tapi dia suka merokok, suka minum, dan merokoknya ini menantang-nantang rumus kesehatan. Suatu ketika yang namanya Cazuza ini manggung di atas panggung sambil merokok, lalu mengepulkan asapnya, banyak dikepulkan di atas sambil berkata, "Ya Tuhan, asap rokok ini saya persembahkan untukmu. Asap ini untukmu ya Tuhan. Isaplah, nikmat kok, isap." Gusti Allah dingono ya, ndelotok. Hanya selang beberapa hari kemudian Cazuza ini terus masuk rumah sakit dan oleh tim dokter diketahui ditemukan ada kanker aneh yang super ganas, radikal dan cepat menyerang. Lalu dia mati mengerikan, padahal usianya baru 30 tahun.
Ini peringatan bagi yang merokok. Ngerokok olah. Tapi ono apike, njaluk kebaikan, minta kesehatan kepada Allah. Jangan mentang-mentang. Gak apa-apa, wis takdir. Jangan mentang-mentang. Tuhan Maha Kuasa. Untuk itu berpositif thinking kepada Allah meskipun kita itu berbuat dengan perbuatan yang kurang menyenangkan Tuhan. Tapi di sisi lain diimbangi dengan perbuatan yang menyenangkan Tuhan. Masih banyak contoh selain 3 di atas. Khutbah ini akan saya akhiri dengan hidup berstandar Tuhan tingkat tinggi, kelas sufistik tertinggi, yaitu terjadi pada diri Sayyidina Ali ibni Abi Thalib karramallahu wajhah ketika perang Khandaq. Kurang hebat apa perang Khandaq? Pasukan mereka banyak ini, Ahzab ini. Begitu pedenya seorang jagoan dari kafir itu keluar dengan persenjataan lengkap, menantang umat Islam. Siapa yang berani duel 1 lawan 1 dengan saya? Jagoan itu bernama Amr ibnu Abdiwad. Kemudian ada isyarat hendaknya Sayyidina Ali yang keluar menghadapi dia. Disaksikan orang banyak. Duel 1 lawan 1 antara jagoan kafir namanya Amr ibnu Abdiwad dengan Sayyidina Ali ibni Abi Thalib karramallahu wajhah. Akhirnya Sayyidina Ali berhasil melumpuhkan dia dan menjatuhkan pedang dia. Dia sudah berbaring di tanah. Sayyidina Ali tetap memegang pedangnya sendiri dan tinggal membacok serok gitu saja. Tapi ada kejadian yang sangat di luar dugaan Sayyidina Ali. Pada saat Amr ibnu Abdiwad tadi itu posisi terlentang, ngelumah dan mau dihabisi oleh Sayyidina Ali, dia spontan meludah dengan keras ngidoni jus mengenai wajah Sayyidina Ali. Sing kate mateni lho diidoni sampai kena raine. Hebat. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali? Beliau diam mengembalikan pedang di sarungnya dan mengangkat Amr ibni Abdiwad berdiri dan dipersilahkan segera meninggalkan tempat ini. Wes ngaliyo. Sudah ngaliyo wis. Enggak jadi dibunuh. Di luar nalar kemanusiaan ini. Nek apa-apaan ngono. Rumangsa Islam nglawan kafir menang pisan diidoni pisan. Ya bacoke nambah digetno dicel-cel pisan. Tapi Sayyidina Ali mempunyai pemikiran lain yang berdasar hidup berstandar Tuhan. Wa an a'mala sholihan tardha. Setelah ditanya, wahai Sayyidina Ali, ngapain musuhmu yang sudah sebegitu jahat kamu lepas begitu saja? Jawabannya di luar dugaan, iya. Ketika saya tadi keluar ngeladeni duel dengan dia, saya betul-betul hati saya murni karena Allah, karena suruhan perintah Allah untuk menumpas orang kafir. Ketika saya menang dan tinggal membunuh saja, kemudian raiku diidoni tadi, saya menjadi marah, tersinggung. Ketika saya marah pol itu, saya sadar nek aku iki ngembacok dia dalam keadaan marah, itu artinya saya membunuh itu bukan perintah Allah, tapi nuruti emosi saya yang membara, yang ngangkel puncak. Saat puncak itu dirasuki emosi setan, lalu kalau saya membunuh
berarti membunuh saya tadi itu bukan karena Allah, tapi karena ketersinggungan, karena mangkel dan lain-lain. Saya sadar itu, makanya saya lepas. Saya hanya ingin berlaku sesuatu itu hanya berdasarkan Allah saja. Haitsu qala wa an a'mala sholihan tardha. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ana bihi wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawad karim malikum barrur raufur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.